Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 25 Januari 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Anissa Redi, pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 3 pelaku pencurian bahan bakar minyak dari pipa Pertamina yang melintasi daerah permukiman padat penduduk di kawasan utara Kota Medan. Petugas mengamankan 2 pelaku pencurian bahan bakar minyak dan 1 penampung hasil curian. Para tersangka Muhammad Saleh, Said Musa, warga Kampung Kurnia Belawan sebagai pencuri bahan bakar minyak jenis solar dan Firman Syah Nasution sebagai penadah. Pelaku ditangkap di kawasan Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan, Bahari Belawan. Dari pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti yang digunakan untuk mencuri bahan bakar minyak milik Pertamina seperti mobil, becak bermotor, selang, mesin bor, karung goni berisi solar, dan plastik untuk tempat angkut solar. Para pelaku melakukan aksinya saat air laut surut dan ada kapal Pertamina yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak ke depot Pertamina di Medan Labuhan. Akibat pencurian BBM di pipa Pertamina ini banyak mengalami kebocoran dan dapat mencemari air laut dan perumahan warga sekitar. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon, pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan alat bor untuk melubangi pipa, selanjutnya dengan pipa dan plastik untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar dari pipa Pertamina tersebut. Kemudian bahan bakar minyak diangkut ke darat menggunakan sampan. Dalam masyarakat yang tidak jauh dari lokasi, dan kemudian mereka ini rata-rata karena didorong oleh untuk kebutuhan ya hidupnya, dan mereka juga mengakui ya perbuatan mereka mencuri ini. Dan ini juga kami sedang bekerja sama dengan pihak Pertamina, siapa tahu ada ya pelaku-pelaku lain yang belum tertangkap. Untuk menampung kita masih dalami karena menurut pengakuan mereka untuk digunakan mereka, dan kemudian juga ada yang dijual. Namun tadi seperti yang kita dengar bersama ya, dia juga belum tahu mau jual kemana. Polres Pelabuhan Belawan terus bekerja sama dengan Pertamina untuk menangkap pelaku lainnya serta membentuk tim khusus guna mengamankan Pertamina sebagai objek vital. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat KUHP dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hari ketiga pencarian santri hanyut di Sungai Aek Singolot kemarin malam belum juga ditemukan. Basarnas dan BPBD bentuk 4 tim pencarian dan mendirikan posko gabungan SAR di sekitaran Sungai Batanggadis, Penyambungan. Tim gabungan Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan Polri mendirikan posko gabungan SAR untuk pengumpulan informasi kejadian santri pondok pesantren Mustofawiyah Purba Baru yang diduga hanyut di Aek Singolot saat mengambil air wuduk yang tak jauh dari tempat ia berpondok pada Minggu malam kemarin. Pendirian posko ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi santri yang bernama Mursyadil Kamil yang hanyut akibat terpleset saat debit sungai naik. Di hari ketiga pencarian dilakukan tim gabungan mulai dari bendungan Sungai Batanggadis hingga ke Kecamatan Nagajuang dengan menurunkan perahu karet dari BPBD dan Basarnas. Pencarian juga dilakukan para guru dan santri kelas 4 hingga kelas 7 di Sungai Aek Singolok. Gabungan SAR ini bertujuan untuk sebagai pusat informasi di dalam hal pencarian korban hanyut ini. Ini sampai kapan nanti dibuka posko ini, Bang? Sesuai SOP pencarian unit Basarnas itu 7 hari. Jadi plus 4 hari lagi dari sekarang. Hingga berita ini disiarkan, santri yang diduga hanyut di Aek Singolot belum juga ditemukan. Ratusan masyarakat Dusun 1 dan Dusun 5 Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang mendatangi kantor DPRD Sumut pada Rabu siang. Kedatangan mereka yang kedua kalinya ini meminta anggota DPRD Sumut untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi guna menghentikan rencana penggusuran lahan bumi perkemahan. Selain itu, masa aksi juga meminta perlindungan kepada anggota Dewan karena rencana penggusuran lahan sudah membuat resah masyarakat yang sudah tinggal di lahan tersebut selama puluhan tahun.
Jika penggusuran tersebut tetap dilanjutkan, masyarakat yang didominasi petani ini akan terancam kehilangan pekerjaannya. Setelah melakukan aksi di depan kantor DPRD Sumut, mereka langsung diterima beberapa anggota dewan untuk dilakukan audiensi. Penasihat hukum warga desa Bandar Baru Tommy Aditya Sinulingga mengatakan, kedatangan masyarakat desa Bandar Baru Dusun 1 dan 5 ke kantor DPRD Sumut adalah menagih janji para anggota dewan. Tommy menyebut dalam aksi sebelumnya, perwakilan DPRD Sumut berjanji akan dilakukan rapat dengar pendapat pada November tahun lalu, namun tidak kunjung terrealisasi. Karena kenapa kita demo kedua ini kita lakukan? Karena demo pertama itu tidak sampai sekarang belum ada RDP itu yang pertama. Kedua, karena mengingat statement Bapak Edi Rahmayadi dalam hal ini di media juga mengatakan akan dilakukan eksekusi pada bulan ini seperti itu. Lalu tidak menggubris apa kata ketua DPRD. Nah, maka dalam hal ini masyarakat sudah sangat resah dan gelisah dan bahkan ketakutan, apalagi khususnya kelompok ibu-ibu, anak-anak segala macam terganggulah psikisnya. Maka itu dari kami dalam hal ini kami menuntut menagih janji kepada wakil rakyat untuk dilakukannya RDP. Anggota Komisi A DPRD Sumut dari fraksi PDIP Meryl Rowli Saragi mengatakan rencananya di bulan Februari pihaknya akan mengadakan rapat dengar pendapat bersama pihak-pihak yang terlibat. Dalam rapat dengar pendapat nantinya pihaknya akan meminta klarifikasi terkait dugaan indikasi adanya mafia tanah yang bermain. Kita akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat aliansi Tani Berjuang ini di Komisi A rencananya awal Februari. Tentunya nanti juga ada usulan dari warga untuk mengundang juga Dinas Perhutanan karena ada indikasi-indikasi lah di situ yang terjadi di lapangan yang tentunya kita sebagai anggota dewan kan harus mengundang mereka juga untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi sehingga kita memastikan bahwa keputusan dan langkah apapun yang akan dilakukan pemerintah nanti itu adalah langkah yang tepat yang pro rakyat yang untuk mensejahterakan rakyat. Usai mendengarkan arahan dari anggota DPRD Sumut, masyarakat Bandar Baru Kecamatan Sibolangit meninggalkan gedung DPRD Sumut. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, akibat sering memakan korban jiwa di sekitar tambang, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan menutup paksa tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing, Natal. Sebelum menutup paksa tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing, Natal, Gubsu masih memikirkan rencana pengalihan tempat kerja bagi para pegawainya yang bekerja di tambang emas, dan Gubsu juga telah meminta pihak kampus untuk membuat kajian lebih mendalam tentang keberadaan penambangan emas tanpa izin peti di Kabupaten Mandailing, Natal yang diduga kuat memicu gangguan kesehatan, terutama stunting bagi anak akibat penggunaan bahan kimia. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi secara tegas mengatakan akan menutup tambang emas ilegal tersebut dikarenakan telah banyak memakan korban jiwa dan mengganggu kesehatan masyarakat. Namun saat ini pihaknya masih memikirkan di mana pekerja akan dialokasikan. Ya, habis ini kita ini sudah tegas ini, tapi kan menghadapi rakyat ini yang harus berjalan. Kita tutup itu. Tapi orang-orang yang bekerja harus kita alihkan pekerjaannya. Jangan gara-gara itu kita tutup, terus anak, saudaranya, semua keluarganya tak makan. Walaupun kita tahu itu tak benar. Nah, untuk mengiyakan ini perlu proses. Tetapi ke depan saya akan paksa itu. Karena itu tak cocok untuk dilakukan rakyat yang tidak punya kemampuan untuk itu. Beberapa kejadian di lokasi tambang emas ilegal menimbulkan korban jiwa seperti pada 19 Januari 2023 lalu, 2 warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor di bekas tambang emas di Desa Tapus, Kecamatan Linggabayu. Dan pada April 2022 lalu, sebanyak 12 orang ibu rumah tangga juga ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun longsor di daerah bekas tambang emas di Desa Banjar Limabung, Kabupaten Mandailing, Natal. Gubernur Sumatera Utara menunda bangunan tol dalam kota di sepanjang daerah aliran Sungai Deli untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan.
Hal tersebut dikarenakan untuk membangun tol dalam kota dialokasikan untuk pembiayaan COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu. Pembangunan tol dalam kota di sepanjang aliran Sungai Deli merupakan program strategis yang diwacanakan Gubernur Sumatera Utara untuk mengurai kemacetan di Kota Medan. Rencana pembangunan jalan tol dalam Kota Medan ini memanfaatkan kawasan aliran Sungai Deli dengan panjang 30,97 km yang terdiri dari 3 seksi, yakni seksi pertama Helvetia sampai Titik Kuning sepanjang 14,28 km, seksi kedua Titik Kuning sampai Pulau Brayan sepanjang 12,84 km, dan seksi ketiga Titik Kuning sampai Amplas sepanjang 4,25 km. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan ditundanya pembangunan tol dalam kota dikarenakan dana yang digunakan untuk membangun tol dalam kota telah dialokasikan untuk pembiayaan COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu. Dikatakan kondisi kemacetan Kota Medan sekarang ini sudah seharusnya pembangunan tol dalam Kota Medan dilakukan. Namun karena ada pembangunan yang harus didahulukan, maka pembangunan tol dalam kota ditunda. Rencana ini kita tunda karena tanggal 12 Maret 2020 yang kita rencanakan di 2019, Maret 2020 kita kedatangan tamu, yaitu COVID. Jadi dana ini banyak terkuras kepada COVID. Jadi kita tunda ke depan. Memang tol dalam kota ini harus ada. Kenapa? Ya bisa rasakan Anda ini. Jalan ini macet di sana sini. Nah ke depan doakan semoga bisa berjalan dengan baik. Sementara itu pemirsa, guna mendukung perhelatan Powerboat F1 H2O, Polda Sumut membagikan paket bantuan sembako dan stiker kepada ratusan komunitas penarik becak bertempat di halaman Mapolsek Balige di Kabupaten Toba. Adapun komunitas penarik becak tersebut yang beraktivitas di seputaran lokasi pelaksanaan event internasional Powerboat F1 H2O di Balige, bantuan paket sembako tersebut merupakan sebanyak 300 bingkisan berupa beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan bubuk teh celup. Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Teddy Marbun didampingi Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib mengajak seluruh komunitas penarik becak bermotor untuk turut ikut mensukseskan pelaksanaan event Powerboat F1 H2O yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Hal ini diharapkan nantinya komunitas penarik becak bermotor ini dapat diberdayakan dalam mendukung kegiatan F1 H2O, sehingga semua yang ada di Kota Balige dapat sama-sama mencari nafkahnya sesuai dengan kegiatannya. Komunitas penarik becak ini nantinya akan diberdayakan untuk mengangkut para penonton baik yang lokal maupun yang datang dari luar kota. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan perhelatan Powerboat F1 H2O, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para penonton dan pengunjung yang datang, di mana para pengunjung ataupun penonton yang akan datang diperkirakan sekitar 30 sampai 50 ribu orang. Ini adalah ide daripada Bapak Kapolres dan Pak Wakil Bupati yang disampaikan ke Bapak Kapolda terkait dalam mendukung F1 H2O, yaitu dengan menggalang komunitas becak bentor yang ada di Kota Balige. Nah, untuk itu Pak Kapolda dengan merespon itu segera menyiapkan bantuan sebanyak 300 sembako. Nah ini dibagi-bagi supaya nanti komunitas becak ini, bentor ini bisa diberdayakan dalam mendukung kegiatan F2O sehingga semuanya yang ada di Kota Balige bisa sama-sama mencari nafkahnya sesuai dengan kegiatannya. Teddy juga menghimbau kepada komunitas penarik becak Balige ini dapat memberikan pelayanan yang baik sebagai tuan rumah dalam menyambut tamu nantinya. Begitu juga diharapkan jangan sampai ada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun membuat para pengunjung yang datang merasa tidak nyaman. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Medan resmi melantik 453 anggota panitia pemungutan suara bertempat di Ballroom Polonia. Sebanyak 453 anggota panitia pemungutan suara resmi dilantik.
Bertempat di ballroom Hotel Polonia sebanyak 453 anggota panitia pemungutan suara resmi dilantik. Sebelumnya para peserta harus mengikuti seleksi yang diselenggarakan di berbagai kecamatan di Kota Medan. Dari hasil seleksi yang berjumlah ribuan tersebut, KPUD Medan menetapkan sebanyak 453 peserta yang lulus seleksi. Dalam pelantikannya, para peserta diambil sumpah janji dan membacakan fakta integritas di depan Ketua KPUD Kota Medan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Ini adalah kebutuhan ya. Undang-undang menyebutkan bahwa di setiap kelurahan dan desa itu ada petugas penyelenggara pemilu 3 orang. Calon pengganti atau waktunya 3 orang. Ya. Saya kira ini sudah kita lakukan dan tetapkan ya. Dan ini sesuai dengan hubungan kebutuhan kita. Ketua KPUD Kota Medan Agusiah Ramadhani Damanik mengatakan para peserta yang dilantik nantinya sudah bekerja sesuai tupoksinya. Agusiah menyebut para peserta PPS akan ditempatkan di setiap kelurahan sebanyak 3 orang. Agusiah pun berharap kepada para panitia pemungutan suara yang baru dilantik agar bertanggung jawab mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan menjaga nama baik KPU. Pemirsa, 339 orang dilantik menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara. Para PPS dituntut meningkatkan integritas, menjaga netralitasnya sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum atau selama menjabat dalam jabatan. Calon anggota PPS ini berhasil lulus dengan baik melalui tahapan ujian seleksi yang semula diikuti sebanyak 800 orang lebih dari 113 desa kelurahan wilayah Nias Utara. 339 orang dengan 108 orang diantaranya merupakan perempuan resmi dilantik menjadi anggota PPS oleh KPU Kabupaten Nias Utara di Lotu kemarin. Pada rangkaian pelantikannya, seluruh anggota PPS telah menyatakan fakta integritas mereka di pemilu tahun 2024. Umumnya bekerja keras menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. Selain itu, pada teknik penyelenggaraan demokrasi tersebut tetap mempedomani ketentuan yang ada, mengedepankan transparansi serta tanggung jawab. Pihak KPU dan Bawaslu setempat mengingatkan anggota PPS selain meningkatkan integritas tersebut juga harus menjaga netralitasnya selama masa jabatan. Setelah mereka melakukan pelantikan, tentunya mereka kan harus membentuk sekretariat PPS. Nah, di mana sekretariat PPS ini nanti mereka koordinasi dulu dengan kepala desa atau kelurahan. Nah, dari kepala desa itu atau kelurahan meminta nama-nama yang diusulkan untuk menjadi sekretaris dan staf sekretariat PPS. Usai anggota PPS ini dilantik, nantinya mereka akan langsung membaur dengan tugas-tugas dan wewenang mereka, terutama dalam waktu dekat mensukseskan penyelenggaraan pemetaan dan pendataan daftar pemilih menurut tempat pemungutan suara atau TPS dalam desa yang akan diikuti oleh proses pencocokan dan penelitian serta petugas khusus untuk itu sudah ditetapkan oleh PPS. Kami akan melaksanakan tugas kami atau kewajiban kami sebagai PPS, dan tentunya kami akan berkoordinasi dengan para PPK ini agar terciptanya kesuksesan pemilihan umum pada tahun 2024. Dalam bertugas, PPS diwajibkan berkoordinasi secara harmonis kepada PPK dan Panwascam serta jajaran pemerintah tingkat desa agar penyelenggaraan pemilihan umum nantinya berjalan dengan baik. Sebanyak 1.182 orang anggota panitia pemungutan suara PPS untuk pemilu 2024 se-Kabupaten Deli Serdang dilantik dan diambil sumpah janji di lapangan alun-alun pada Pemkab Deli Serdang pada hari Selasa. Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi. 3 orang diambil dari 394 desa, kelurahan se-Kabupaten Deli Serdang. Mereka akan bertugas di desa, kelurahan selama 14 bulan ke depan, terhitung mulai waktu pelantikan sampai 4 April 2024. Seluruh PPS yang dilantik siap untuk melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU
dengan transparan dan tanggung jawab, serta berlaku adil. Selain itu juga turut dibacakan pernyataan sikap Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan PPS yang menyatakan sikap siap mendukung tugas KPU mensukseskan pemilu 2024, mulai tingkat kecamatan, desa, kelurahan, sampai TPS dengan profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga ditugaskan untuk segera membentuk sekretariat PPS yang dilakukan paling lambat 7 hari setelah pelantikan. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah membentuk sekretariat PPS yang terdiri dari sekretaris PPS dan dibantu 2 orang staf. PPS harus berkoordinasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan untuk mengusulkan dan merekomendasikan sekretaris dan staf PPS. PPS dalam melaksanakan kewajibannya bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. PPS juga dituntut memiliki kepribadian dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan proses pemilu sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Bangun sinergitas yang saling mendukung ke semua pihak dan tetap berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku. Tunjukkan bahwa PPS merupakan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara lantik sebanyak 270 orang anggota PPS semalam 24 Januari 2023 di Aula Hotel Sangrila, Desa Ledong Timur, Kabupaten Asa yang berbatasan dengan Kota Aikanopan. Sebelum pelaksanaan pelantikan digelar, terlebih dahulu sebanyak 270 anggota PPS yang akan dilantik melaksanakan apel bersama dengan anggota PPK dan pegawai serta fungsionaris KPU Labuhan Batu Utara. Pada pelaksanaan sumpah jabatan pelantikan anggota PPS akan disaksikan dari unsur Muspida Kabupaten Labuhan Batu Utara. Digelar di Aula Hotel Sangrila meskipun terlambat lebih 30 menit dari jadwal acara. Namun berjalan sesuai proses tahapan pemilu yang sudah diagendakan secara nasional. Komisioner Divisi Sisdik Farmas dan SDM KPUD Labuhan Batu Utara, Sabrul El Fauzi, pelantikan sebanyak 270 orang anggota PPS untuk mengisi kebutuhan badan ad hoc di 90 kelurahan desa dari 8 kecamatan se-Labuhan Batu Utara. Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan pelantikan bagi panitia pemungutan suara pemilu tahun 2024 yang tersebar di 90 desa dan kelurahan dan 8 kecamatan. Sebagai badan ad hoc dinyatakan bertugas melaksanakan semua tahapan-tahapan pemilu tahun 2024 ketika mereka sudah dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji. Di saat mereka sudah dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji, disitulah dia sudah dapat melaksanakan tugas sebagai badan ad hoc untuk pemilu tahun 2024. Pada kesempatan itu, Komisioner KPU Labuhan Batu Utara atas semua pihak, khususnya pada warga Labuhan Batu Utara, ikut mendukung dan peran aktif dalam melaksanakan proses tahapan pemilu hingga saat ini berjalan sesuai jadwal tahapan. KPU Toba melantik dan mengambil sumpah janji 732 orang sebagai anggota panitia pemungutan suara PPS. Kegiatan tersebut berlangsung di Sopo Godang HKBP Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan dihadiri berbagai stakeholder terkait. 732 anggota PPS yang dilantik merupakan PPS di 231 desa dan 13 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba, di mana nantinya tugas awal PPS sesuai keputusan dengan nomor 534 KPU RI 7 hari setelah dilantik, PPS harus membentuk sekretariat PPS dan melakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder, kepala desa, lurah, dan petugas keamanan. Ketua KPU Toba Henry Pardosi mengatakan sebelumnya perekrutan telah dilakukan dengan proses panjang PPS dimulai dari seleksi administrasi, ujian berbasis komputer hingga tes wawancara. PPS tersebut diseleksi dengan hitungan 3 kali kebutuhan usai CAT, lalu diadakan seleksi wawancara, akan diperoleh 3 orang untuk dilantik dan diambil sumpah janjinya. Ketua KPU Toba juga berharap dengan telah adanya personil ataupun anggota PPS saat ini akan menjadi ujung tombak dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Kemudian kita pilihlah 3 orang. Yang 3 orang kita lantik pada hari ini di Laguboti
dengan harapan yang 3 orang itu sebanyak 732 orang yang terlantik akan menjadi ujung tombak kita pada pemilu 2024. Bupati Toba Poltak Sitorus mewakili Forkopimda mengucapkan selamat kepada seluruh PPS dan KPU atas terlaksananya pelantikan PPS dan siap mendukung kerja-kerja PPS demi suksesnya pemilu 2024 nanti. Dari pemerintah Kabupaten Toba akan mendukung sepenuhnya dan melakukan apa yang dapat dilakukan demi suksesnya pemilu tahun 2024. Anda lakukan terkait dengan amanah dan janji. Bersedia diambil sumpah. Dan ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Tim gabungan Basarnas optimalkan pencarian santri yang hanyut di Aek Singolot, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Mandailing, Natal. Tim gabungan Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, relawan, dan santri optimalkan pencarian santri bernama Musyadil Kamil yang hanyut di Aek Singolot ketika mengambil air wudhu yang tak jauh dari pondok ia tinggal. Santri kelas 7 di pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang hanyut ini diketahui terpeleset di Aek Singolot saat kondisi debit air naik.
akibat hujan yang terus-terusan mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Tim gabungan yang dibagi 3 titik ini melakukan pencarian dan penyisiran di sepanjang Aik Singolot dan Sungai Batang Gadis. Komandan Pos Basarnas Mandailing Natal Muhammad Rizal Rangkuti mengatakan pencarian hari kedua ini dioptimalkan dan menurunkan perahu karet selama 7 hari ke depan jika santri belum ditemukan. Di hari kedua ini kita membagi 3 tim. Pertama, tim yang pertama itu turun dari titiknya LKP pertama kali. Yang kedua, tim kedua itu turun melalui jembatan Purba Baru. Tim yang ketiga memakai perahu karetnya Basarnas melewati bendungan sampai ke hilirnya sungai. Untuk hasilnya sendiri? Untuk hasil sendiri sampai saat ini di siang hari ini masih nihil. Tim gabungan yang melakukan pencarian ini menemukan kesulitan karena kultur sungai banyak berbatuan besar sehingga membuat tim sulit untuk menurunkan perahu, terpaksa pencarian dilakukan secara manual. Pemirsa, jasad bocah 8 tahun warga Jalan Ebenezer, Kota Sibolga yang hanyut di arus Sungai Aik Parombunan Senin petang kemarin akhirnya berhasil ditemukan Basarnas dalam kondisi telah mengapung di perairan Pulau Poncan. Setelah dievakuasi Basarnas, jasad Rizky, bocah Malang itu selanjutnya dibawa ke rumah duka di Jalan Ebenezer, Kelurahan Aik Parombunan, Sibolga untuk disemayamkan. Isak tangis ibu korban pun terlihat menyambut kedatangan jenazah sang anak yang masih berusia 8 tahun itu. Saat ini para kerabat bahkan teman-teman sekolah korban pun masih terus berdatangan ke rumah duka. Kepala Basarnas Kota Sibolga menjelaskan korban ditemukan di sekitaran perairan Pulau Poncan dalam kondisi telungkup. Posisi jam 08.27 korban itu ditemukan di perairan Poncan antara Poncan dan Lampu Satu. Jadi posisinya mengapung di permukaan air. Pencarian hari kedua nih, Pak? Ya, jadi pencarian hari kedua ini kita melibatkan unsur terkait dari BPBD, Basarnas, kemudian jadi korban sudah dievakuasi, menggunakan perahu dibawa ke Tangkahan tadi ya, TPI Tangkahan Sibolga, dan saat ini dibawa, sekarang kita berada di rumah duka. Peristiwa hanyutnya anak berusia 8 tahun itu terjadi pada Senin petang ketika korban bersama teman-temannya bermain sambil berenang di Sungai Sihopo-Hopo yang tak jauh dari rumah korban. Naas, korban yang tidak pandai berenang itu akhirnya terseret arus sungai hingga akhirnya ditemukan tenggelam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian kursi taman yang terjadi di lokasi Taman Bunga Lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar viral di media sosial dan menjadi perhatian pemerintah kota dan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar. Beginilah video rekaman yang direkam warga saat memergoki aksi pencurian kursi taman yang dilakukan 2 orang pemuda dengan menggunakan sepeda motor beberapa hari lalu. Video rekaman aksi pencurian kursi taman yang dicuri dari lokasi Taman Bunga Lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar ini viral di media sosial dan saat ini menjadi perhatian pemerintah Kota Pematang Siantar dan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar. Kepala Bidang Kabid Kawasan Pemukiman Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pematang Siantar, Juang Sijabat mengatakan aksi pencurian ini sudah terjadi berulang kali hingga kursi taman yang terbuat dari besi yang ada di lokasi Taman Bunga Lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar telah hilang mencapai belasan kursi. Saat ini pihak pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pematang Siantar telah berkoordinasi dengan Polres Pematang Siantar untuk melakukan penyelidikan terkait pencurian kursi taman tersebut. Masih berusaha ya kalau bisa ditangkap lah ya kan. Marilah sama-sama menjaga. Karena ini kan milik kita. Istilahnya kan dari rakyatnya ini. Kepada rakyat untuk rakyat. Kan itunya. Apalagi ruang terbuka. Iya, kan ini kan tempat-tempat untuk ya santai. Selain kursi taman, peralatan untuk kebersihan taman yang disimpan di dalam gudang taman seperti angkung, sapu, dan peralatan lainnya juga dicuri dengan cara membongkar pintu gudang taman. Sementara untuk 2 pelaku yang sempat terekam oleh warga saat melakukan pencurian saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polres Pematang Siantar.
Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor ditabrak kereta api jurusan Medan Binjai yang tidak terpasang palang pintu. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai ditabrak kereta api di Jalan Pantai Timur, Medan Helvetia kemarin. Korban bernama Hosmer Sihotang datang dari Jalan Gatot Subroto menuju arah Jalan Gaperta. Ditabrak kereta api hingga terpental sejauh lebih kurang 50 meter dari perlintasan kereta api Jalan Pantai Timur. Korban mengalami luka serius pada bagian kepala. Kondisi lapangan yang tidak memungkinkan membuat mobil ambulans tidak bisa sampai ke titik lokasi di mana korban terpental. Dengan pengawalan kepolisian Polsek Medan Helvetia, warga melakukan evakuasi korban dengan menggunakan tandu. Sementara kondisi kendaraan sepeda motor milik korban mengalami kerusakan yang parah. Roda sepeda motor jenis Matic tersebut lepas dan bodi motor remuk akibat terseret kereta api Lelawangsa jurusan Medan Binjai tersebut. Warga yang berada di lokasi turut membantu mengumpulkan barang milik korban dan mengantar kendaraan korban ke Polsek Medan Helvetia. Pantauan di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut pada perlintasan kereta api di Jalan Pantai Timur tidak terpasang palang pengaman tanda kereta api melintas. Hal ini menurut warga yang melintas harus turut ekstra hati-hati. Kepala Lingkungan 12 Kelurahan Cinta Damai mengatakan peristiwa kecelakaan antara kereta api dan pengendara yang melintas di lingkungannya sudah sering terjadi. Korban yang merupakan warga Medan Marelan tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut. Diduga korsleting listrik satu ruko berlantai 3 di Jalan Sutomo Medan Selasa malam terbakar. 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari lantai 2 ruko, tempat penyimpanan barang yang menyimpan produk bayi seperti susu, pampers, dan perlengkapan lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar seluruh isi ruko di lantai 2. Asap tebal dan pekat membuat petugas kesulitan memadamkan api. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menurunkan 10 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Selama 1 jam akhirnya petugas berhasil memadamkan kebakaran. Armada mobil tangga milik pemadam pun harus diturunkan guna memastikan api yang berada di lantai paling atas ruko telah padam. Sebab warga deretan ruko yang menjadi objek kebakaran sempat khawatir karena asap masih mengepul dan membumbung tinggi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus mengatakan pihaknya menerima informasi awal terjadinya kebakaran pada pukul 8:30 malam. Mendapat informasi tersebut, petugas pemadam langsung meluncur menuju lokasi. Dalam proses pemadaman, petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar di dalam ruko. Pada pukul 20.32 awal terjadi kebakaran ya ataupun asal api di Jalan HMM Subang Jalan Sutomo, Kelurahan Perintis Medan Timur. Yang kami alami memang untuk ruko ini sendiri banyak mendapati bahan-bahan yang dijual itu yang sulit untuk dimatikan, sehingga petugas kami harus ekstra untuk memadamkan pada saat pendinginan saat ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang pemuda di Dili Serdang mencuri burung murai batu milik tetangganya. Kini pelaku bersama barang bukti burung tersebut diamankan di Polres Labuhan Belawan. APA, 32 tahun, harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan setelah aksinya mencuri burung jenis murai batu seharga 3 juta rupiah milik tetangganya. Pelaku yang masih bertetangga dengan korban melakukan pencurian saat korban tengah tertidur di rumahnya. Saat akan memasukkan burung ke dalam rumah, korban terkejut melihat sangkar beserta burung telah raib dari halaman rumahnya. Berkat informasi dari warga sekitar yang melihat pelaku membawa sangkar burung miliknya, melaporkan pelaku dan berhasil ditangkap unit Reskrim Polres Hamparan Perak di kediamannya. Beserta barang bukti tersebut, sangkar burung beserta burung murai batu dari rumah pelaku. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan dari hasil interogasi petugas, pelaku mengaku mencuri burung milik tetangganya lantaran terjepit kebutuhan sehari-hari.
burung murai batu, kemudian 1 buah sangkar burung jenis prik warna coklat hitam. Lanjut, makan, artinya mencuri untuk kebutuhan, ya. Nah, ini merupakan atensi bahwa kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, ya, dan meresahkan, itu kami harus cepat menanganinya, respon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Tersangka melanggar pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Proyek pembangunan Islamic Center di Kelurahan Tangkahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan membuat jalan rawe sepanjang 1.500 meter rusak parah. Rusaknya jalan akibat mobilisasi armada kendaraan pengangkut bahan material kebutuhan proyek Islamic Center seperti dump truk pengangkut tanah timbun, pasir, dan alat-alat material yang diperkirakan mencapai 40 ton lebih. Akibatnya ratusan warga yang bermukim di sepanjang rawe menjadi resah bila hujan lubang tidak tampak dan di musim kemarau debu berterbangan. Akibat kerusakan jalan ini membuat puluhan pedagang makanan, sayur-sayuran, dan pedagang pakaian bekas ikut resah karena tidak ada pembeli yang datang. Salah seorang pedagang pakaian, Supriyadi Sitorus, mengatakan akibat jalan rusak ini tidak ada warga yang singgah untuk membeli pakaiannya. Begitu juga jualan pedagang lainnya. Jalan yang berlubang tersebut tidak jarang pengguna pengendara sepeda motor terjatuh sehingga sudah sangat mengkhawatirkan. Warga berharap agar jalan yang rusak tersebut segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Pemirsa, pemerintah kini membuka layanan vaksinasi booster dosis kedua bagi masyarakat umum demi mengurangi dampak pandemi COVID-19 secara maksimal. Setelah lansia dan tenaga kesehatan, pemerintah hari ini mulai menerapkan vaksinasi booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum. Kebijakan ini diterapkan demi mengurangi penyebaran kasus COVID-19 yang saat ini terus melandai. Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Anwar, mengatakan saat ini vaksinasi booster kedua sudah mulai diterapkan. Hanya saja pihaknya saat ini mengalami kendala dalam pendataan, sehingga penerbitan sertifikat vaksin bisa mengalami keterlambatan. Saya coba tanya salah satu layanan tadi, ini untuk pikir ini belum update, ya, belum update saat ini. Tapi kalau layanan secara manual ini bisa kita lakukan, tapi tentu data masyarakat ini belum masuk ke dalam sistem yang ada. Tapi intinya bagi kami tentu kita ikut aturan Kementerian Kesehatan dan kita harapkan PIKR ini juga segera update sehingga by system juga seluruh masyarakat yang divaksin ini bisa terdata. Masyarakat dihimbau untuk segera melakukan vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan terdekat agar pandemi COVID-19 dapat dikurangi dengan maksimal. Arwi Murahman, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara dari Jambi, selama tahun 2022, angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Muara Sabak Timur mencapai 6 kasus. Jumlah itu diklaim turun karena adanya kerjasama semua lini dalam mengentaskan angka stunting. Hari Gizi Nasional diperingati pada tanggal 25 Januari di setiap tahunnya. Pada tahun ini, peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 mengangkat tema protein hewani cegah stunting. Dari ribuan balita di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Muara Sabak Timur, 6 balita diantaranya mengalami stunting selama tahun 2022. Untuk lokus penanganan stunting pada tahun lalu berada di Desa Kota Raja. Kepala Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Muara Sabak Timur, Ida Royani, mengatakan untuk mempercepat penurunan stunting, Puskesmas dan Posyandu selalu memantau pertumbuhan balita dengan berbagai upaya. Di antaranya melalui penimbangan dan pengukuran, pengisian kartu menuju sehat atau KMS, pemberian kapsul vitamin A dengan praktek pemberian makanan bayi dan anak, pendidikan gizi ibu balita, minum tablet tambah darah bersama untuk mengatasi anemia dan penyuluhan pada kelas ibu hamil. Balita perlu dipantau pertumbuhannya di setiap bulannya di Posyandu.
Selain itu, ibu balita juga perlu diingatkan bahwa balitanya harus mendapatkan kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas senantiasa mengingatkan masyarakat yang memiliki bayi untuk memberikan ASI eksklusif sejak usia 0 hingga 6 bulan. Selanjutnya, bayi dapat mengkonsumsi makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan serta meneruskan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Ida Royani berharap pada tahun 2023 angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Muara Sabak Timur dapat terus turun. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Anissa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.